Ini ada informasi terkait seorang anggota kepolisian dari sektor Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat yang bekerja sama dengan warga membangun sejumlah fasilitas kampung untuk kepentingan aktivitas. Salah satunya membangun musola untuk kepentingan belajar anak-anak yatim piatu. Mengarungi medan yang terjal, berbatu dan licin menjadi keseharian Brigadir Didi Dwi Purnomo, Babin Kamtibmas Polsek Sukalarang Sukabumi untuk mengajar anak-anak yatim piatu di Kampung Kadu Datar, Desa Priangan Jaya, Sukalarang. Warga Kampung Kadu Datar sempat mengeluhkan kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya yang jauh dari memadai. Akses jembatan antar kampung kala itu hanya terbuat dari susunan batang bambu yang jika hujan turun akan menjadi licin dan sulit dilewati. Dengan tekad bulat dan didukung warga, anggota kepolisian peraih PIN Emas Kapolri ini tergerak untuk membangun sejumlah infrastruktur, mulai dari jembatan hingga musala bagi kegiatan ibadah dan belajar anak-anak yatim piatu serta putus sekolah. Atas pengabdian Brigadir Didi, sejumlah warga pun merasa terbantu. Jembatan yang ukuran 12 meter itu pakai bambu. Udah dari dulu masyarakat sini menginginkan adanya perubahan jembatan, tapi belum juga terlaksana. Ya, dengan itu adanya bantuan dari Bang Didi ini, dari Babin Kamtibmas, alhamdulillah terlaksana juga. Untuk memfasilitasi, karena di sini tidak mempunyai tempat untuk sekolah, maka kami ingin ada sekolah di tempat ini, Pak. Meski terkendala biaya dan tenaga, Brigadir Didi merencanakan akan membangun sejumlah fasilitas lagi demi menunjang aktivitas warga. Akan mengembangkan lagi dari pondok mengaji menjadi sekolah alam, guna masyarakat atau santri ini lebih mengenal daripada pendidikan agama maupun pendidikan formal. Segala upaya ini dilakukan Brigadir Didi tanpa pamrih demi tercipta masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah ya Ustadz, rasa peduli dan semangat membantu warga memang sudah selayaknya ada di dalam diri setiap aparat negara. Nah Ustadz, pada hakikatnya aparat kan adalah pemimpin, pelindung dan pengayom warga. Bagaimana kedudukan pemimpin dalam sudut pandang Islam dan apa saja sebetulnya kewajiban dan haknya ini Ustadz? Ya, mendengar atau melihat berita seperti ini, langsung hati ini senang gitu, hati ini tenang gitu ya, nyaman melihatnya. Ya, memang jika sebetulnya kita melihat hal-hal yang baik, itu memang kecenderungan hati itu kemudian mendapat kesenangan dan ketenangan. Karenanya kalau kita lihat hal-hal yang baik itu hal-hal yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita mendengar aparat pemimpin yang sejuk ya, yang kemudian tadi peduli kepada masyarakat, yang menggunakan kepemimpinannya ya untuk kemudian memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk warganya, tentu kemudian tercurah semua doa dari kita semuanya ya, tercurah dari kita semuanya itu juga empati kepada mereka, aparat-aparat, kepada pemimpin-pemimpin yang memang mempunyai kepedulian yang seperti itu. Dan ingat, yaumil akhir, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, karenanya sebagai pemimpin kita memang itu tugasnya berat, ya, tugasnya berat. Karena memang kalau misalnya diberikan amanah dan kemudian tidak amanah, itu termasuk orang yang kemudian nanti dibilang munafik ya, ketika dia berbicara dusta, ketika dia berjanji ingkar, ketika diberi amanah khianat. Itu kan ciri-ciri orang munafik yang ditempatkan di kerak neraka. Nah, insya Allah tadi aparat yang tadi ya, brigadir siapa namanya itu, insya Allah dia terselamatkan dari itu semuanya, dan insya Allah semoga dia juga mendapatkan kemudahan di yaumil akhir nanti sebagai salah satu pemimpin yang adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi pemimpin tugasnya berat, bukan malah dengan sewenang-wenang dengan kekuasaannya begitu ya Ustadz ya. Lalu apa Ustadz ganjaran bagi pemimpin yang tidak amanah, khianat dan acuh terhadap warganya ini Ustadz? Nah itu dia, yang mengerikan adalah dari Rasulullah SAW, setiap pemimpin yang tidak adil, maksudnya pemimpin yang zalim,
nerakalah tempatnya gitu ya. Itu sudah ditegaskan. Bahkan Abu Dzar ya radhiyallahu anhu, ketika sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau menawarkan kepemimpinan, Rasulullah menyarankan, jangan Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan engkau, karena apa? Karena engkau lemah gitu ya. Jadi artinya bukan masalahnya tidak baik, bukan masalahnya kemudian tidak cerdas, bukan, tapi orang yang lemah saja menurut Rasulullah SAW jangan, karena kepemimpinan itu perlu ketegasan, perlu segala sesuatu yang kemudian betul-betul harus diputuskan berdasarkan sesuatu yang membawa manfaat yang banyak. Tentu banyak yang akan menjadi merugikan dirinya sendiri, tetapi intinya membawa manfaat kepada yang lebih banyak. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, istri beliau bahkan berbicara kepada Umar bahwa, wahai Umar, ketika engkau menjadi khalifah, kenapa kemudian kehidupan menjadi sulit? Artinya kekurangan harta dan lain-lain. Kan Umar bin Khattab salah satu orang yang kaya ya sebelum jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, hartanya semuanya banyaknya digunakan untuk membantu umatnya. Nah, inilah pemimpin dan resikonya menjadi pemimpin. Masya Allah ya, jadi kalau menjadi pemimpin justru hartanya itu dibagikan kepada rakyatnya. Semoga kita selalu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil begitu ya, seperti Umar bin Khattab. Amin, amin ya rabbal alamin.